dalam ajaran saya yang lama ya, itu yang saya bunuh itu adalah orang kafir. Memang yang saya bunuh itu orang Kristen. Cuma waktu itu saya nggak tahu gitu. Hanya setahu saya bahwa saya merasa bangga saya bisa membunuh mereka karena mereka termasuk orang kafir dan lain sebagainya. Waktu itu saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah satu dosa yang akan menghantui saya selama saya ada dalam penjara. Dan ketika saya harus dijatuhi hukuman 17 tahun, timbullah satu depresi mental yang saya rasakan itu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang bapak muslim yang telah dipenjara selama 17 tahun karena dia membunuh orang Kristen. Dan saat dia di dalam penjara, dia merasa sangat bersalah, merasa berdosa, dan begitu dihantui oleh perbuatannya itu. Tapi luar biasa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari situ dia mulai merasakan keputusasaan, dan lalu kemudian pada akhirnya dia justru percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menerima dia, dan akhirnya hidupnya betul-betul setia di dalam Tuhan sampai saat ini. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan videonya berikut ini. Saya akan mengawali kesaksian saya, yaitu pada tahun 1991. Saya pernah tersangkut satu perkara pidana, yang akhirnya saya harus masuk ke dalam penjara selama 17 tahun. Kalau dari tahun 91, 17 tahun kemudian tahun 2017 mungkin baru bebas. Waktu itu saya masih beragama Muslim ya, saya masih menjadi orang Muslim. Jadi ketika saya jatuh di dalam dosa seperti itu, saya mencari-cari. Ya, pidana 17 tahun itu buat saya itu ketika usia saya masih 20 tahun itu masih muda. Bukan hal yang paling mudah saya jalani. Membuat saya itu seperti depresi atau tertekan oleh satu dosa yang sangat besar. Walaupun saya tahu dalam ajaran saya yang lama ya, itu yang saya bunuh itu adalah orang kafir. Memang yang saya bunuh itu orang Kristen. Cuma waktu itu saya nggak tahu gitu. Hanya setahu saya bahwa saya merasa bangga saya bisa membunuh mereka karena mereka termasuk orang kafir dan lain sebagainya. Waktu itu saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah satu dosa yang akan menghantui saya selama saya ada dalam penjara. Dan ketika saya harus dijatuhi hukuman 17 tahun, timbullah satu depresi mental yang saya rasakan itu. Saya merasa berdosa sekali. Saya ingin mengakhiri hidup saya. Bahkan saya selalu mencari gara-gara dalam penjara. Ya, saya pernah juga minum pil itu, pil itu memang dilarang masuk ya. Tapi saya diam-diam, saya kumpulin satu persatu, saya pura-pura sakit, saya kumpulin. Kemudian sudah sampai hampir 20 biji itu saya telan semua. Tapi saya juga nggak mati. Saya malah kayak orang sako itu. Nggak mati-mati. Gimana caranya saya bisa mati? Untuk apa saya hidup? Saya sudah putus asa. 17 tahun itu nggak nampak itu tanggalnya. Pada awal-awal saya dipidana. Kemudian dari rutan saya dipindah ke LP kelas 2 di LP Pati. Saya berkenalan dengan orang-orang yang mungkin pidananya hampir setara dengan saya. Tak lihat mereka mengaji, mereka berpuasa, ya kan? Mereka konsultasi dengan kiai. Tapi saya berusaha untuk seperti itu. Karena waktu itu pemahaman Yesus belum datang untuk saya, kan waktu itu saya masih kuat. Saya pasti bisa menghapus semua dosa-dosa saya. Saya puasa 40 hari. Kalau hari Idul Fitri saya juga puasa 30 hari. Tapi saya nggak ngerti kenapa perasaan bersalah, perasaan berdosa itu terus membelenggu kehidupan saya. Dan membuat saya itu seperti ingin mengakhiri hidup. Untuk apa hidup? Kalau nanti saya keluar juga sudah tua. 37, 38 tahun. Untuk apa? Cita-cita saya hancur semua dan lain-lain. Saya berusaha untuk mencari gara-gara. Tapi saya tidak mau mati-mati konyol, nggak mau. Mati gantung diri nggak mau, walaupun sudah banyak yang seperti itu dalam penjara. Ya, karena depresi mental tadi. Tapi saya nggak mau seperti itu. Ya, Mas Joko, mic-nya bisa dipegang dekat ke mulut, mic-nya dipegang. Oh, bisa, Oke, silakan. Lanjut, Pak. Ya. Walaupun ada keinginan untuk bunuh diri, keinginan untuk mati, tapi saya tidak mau mati konyol. Saya ingin mati terhormat walaupun dalam penjara.
Akhirnya sering kali saya cari gara-gara dari rutan Rembang, lapas Pati, kemudian cari gara-gara lagi, ribut dengan kawan, sampai saya tusuk dan lain sebagainya, pindah lagi ke lapas Sragen, dari Sragen ribut lagi, baru berapa bulan, 6 bulan, tinggal saya bikin ribut lagi, akhirnya pindah ke LP kelas 1 Semarang. Tahun 1993 saya pindah di sana. Mungkin baru beberapa bulan diresmikan, barusan saya pindah. Sampai di lapas Semarang mungkin karena faktor fisikis ya, lapasnya begitu besar sekali. Kemudian orangnya bisa, saya itu tidak terkurung, maksud saya tidak ada hanya di dalam kamar aja seperti di lapas-lapas kelas 2. Jadi lapas kelas 1 itu membuat saya itu merasa nyaman. Karena lebar, luas, kita bisa di luar tuh mungkin setengah hari. Nah, kemudian pembinaannya juga lain sistemnya. Itu membuat saya agak merasa sedikit terhibur, sedikit tenang. Walaupun masih ada pemberontakan dalam hati saya. Ya toh, tidak pemberontakan yang membuat saya bahwa tidak mau mengakui bahwa kenyataan hidup saya itu ada dalam penjara. Realita hidup saya itu sekarang seperti itu. Ada sesuatu yang tidak mau saya akui bahwa saya itu hidup dalam penjara dan harus menebus segala dosa-dosa saya dalam penjara. Karena dosa itu terus saja membelenggu saya. Ya kan? Kemudian saya ke masjid ngaji sampai mungkin karena perbuatan saya waktu itu tidak seperti penjara-penjara kecil lainnya, saya kemudian diusulkan untuk menjadi tamping, kemudian diusulkan untuk menjadi pemuka, sehingga saya bisa bebas bekerja di satu kantor untuk membantu pegawai untuk menata arsip dan lain sebagainya. Nah saat itulah datang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani setiap seminggu sekali di gereja. Mereka masuk dan mereka semuanya daftarnya ada di saya karena saya itu waktu itu sebagai pemuka lapas, pemuka BIMPAS, bimbingan pemasyarakatan. Jadi saya tahu, oh ini orang-orang Kristen, oh ini orang-orang Islam, semuanya banyaknya segini. Oh beragama Kristen ini beragama Buddha ini. Dari situlah saya mulai tertarik. Kok orang Kristen itu kok dihukum kayak gitu kok ya, istilahnya mereka tidak stres gitu loh, mereka tidak. Tetapi saya juga heran. Mereka itu diberkati walaupun dalam penjara, ya kan? Diberkati setiap minggu banyak sekali pelayanan. Lain dengan kami hanya sekali saja dalam 1 bulan itu. Tapi mereka setiap minggu Tuhan datang untuk mereka, Tuhan berkati mereka. Apa kebutuhan mereka dicukupi? Saya heran. Dan mereka itu jumlahnya sedikit, nggak sebanyak kami waktu itu, sedikit. Datanglah kemudian dari kasus politik, tahanan politik ya waktu itu, Sanan Agusmo, Saturnino, Gregorio, datang semua ke situ ibadah. Oh itu orang timur kasus politik itu, saya pikir gitu kan. Nah waktu itu Martin datang ke tempat saya, ke kantor, ngobrol-ngobrol sama salah satu pegawai, ya kan, bahwa besok akan ada acara Natal yang akan dilakukan di dalam lapas. Nah kebetulan waktu itu saya sendiri yang menentukan, membagi, ya kan, membagi kartu-kartu bahwa hanya anak inilah orang Kristen yang boleh masuk, harus pakai kartu. Kalau enggak boleh. Nah kebetulan saya nggak tahu kenapa kok ada sisa 1 kartu. Ini untuk siapa? Saya cari banyak deretan. Kayaknya semuanya sudah dapat. Kenapa masih ada sisa 1? Iseng-iseng saya tulis nama saya di situ. Saya pengen tahu, gitu loh. Saya pengen tahu apa tuh acara mereka. Saya pengen tahu, gitu loh. Akhirnya saya berusaha datang. Hari Natal Desember tahun 1995. Saya datangi itu, cara itu. Begitu saya datang, saya masuk, saya ikut ibadah mereka. Ya, di situ juga ada petugas, tapi petugas itu membiarkan saya, nggak melarang saya. Atau karena mereka tahu saya pemuka waktu itu, jadi mereka biarkan saya. Begitu di akhir dari khotbah mereka, di antaranya yang saya ingat waktu itu bahwa Yesus, biarkan lahir dalam hatimu. Karena Yesus yang akan menghapus segala dosa-dosamu. Walaupun saya berpikir, kok bisa dosa itu dihapus oleh Yesus? Yesus itu siapa? Saya berpikir waktu itu. Dan saya tahu saya datang ke situ, pendeta itu mengatakan majulah ke depan. Yang ingin didoakan maju ke depan. Saya maju ke depan. Banyak yang didoakan. Dan ketika saya didoakan saat itu, saya terima Yesus. Tuhan, kalau Engkau benar-benar Yesus yang bisa menghapus dosa saya mohon hari ini, ya kan, buka hati saya untuk menerima Engkau waktu itu. Saya nggak tahu, begitu saya bicara seperti itu, lutut saya itu
lutut saya itu saya nggak sanggup seperti berdiri. Nggak sanggup saya untuk berdiri. Lutut saya itu seperti lemas. Lemas. Saya tersungkur, saya nggak tahu. Saya tersungkur. Hati yang berontak. Hati yang keras itu tiba-tiba jadi remuk. Saya nggak tahu kenapa saya bisa begitu. Nggak tahu waktu itu. Saya seperti dijamah. Itu mungkin kasih mula-mula dari Tuhan Yesus. Saya ingat hati saya seperti disiram air yang dingin. Saya nggak bisa berdiri. Saya hanya bisa berdiri. Dibantu oleh beberapa hamba Tuhan yang lain. Kemudian saya pamit. Walaupun waktu itu banyak dibagi bingkisan, saya nggak ambil. Saya langsung pulang ke kamar. Saya pulang. Kemudian saya merenungkan diri saya di situ. Apa yang terjadi dengan saya waktu itu? Saya sampai pikir, apa yang terjadi dengan saya? Saya nggak pernah secengeng itu. Saya nggak pernah. Istilahnya saya itu tegar menghadapi apa-apa. Kenapa saya jadi begitu? Gitu loh. Itu yang saya pikir. Kenapa hati saya itu seperti diremukkan oleh sesuatu yang membuat saya sadar. Saya butuh Yesus. Saya tidak bisa menghapus semua dosa yang saya perbuat. Saya sudah bunuh orang, saya sudah menganiaya orang. Dan orang itu adalah orang yang percaya sama Yesus. Sudah saya bantai, sudah saya habisi. Dan sekarang Yesus sendiri yang datang untuk menghapus dosa saya. Padahal saya sudah menghabisi orang yang percaya sama Dia. Sejak itulah saya merasa betul-betul menyesal. Saya ingin tahu siapa sebenarnya Yesus. Hari berganti hari, saya belum mengatakan sama mereka bahwa saya menjadi orang Kristen, belum. Saya juga belum mau mengakui semuanya itu bahwa saya sudah percaya Yesus yang menghapus dosa saya. Tapi saya mulai nggak mau lagi ke masjid atau beribadah dengan mereka lagi. Saya mulai mundur. Saya mulai cari kebenaran, tapi saya nggak punya Alkitab. Dari mana saya punya Alkitab? Kemudian saya ketemu Martin. Martin itu anak buah Sanana. Mungkin kalau malam hari ini mereka melihat Miracle TV, ya salam dari saya. Pasti mereka ingat Martin, kemudian Saturnino, Gregorio, ya kan? Pasti mereka ingat. Kita sama-sama pernah tinggal di lapas Semarang tahun 93. Saya bilang, bisa nggak saya pinjam saja Alkitab? Semalam aja saya mau pengen baca. Mereka nggak pinjam, mereka langsung kasih, ini buat kamu. Sama Martin saya langsung kasih, ini buat kamu. Gak usah pinjam, saya kasih, tempat saya banyak. Saya bilang terima kasih, saya sembunyikan itu buku di perut saya. Ya, kalau Al-Quran mungkin saya sudah dosa kata mereka, tapi itu saya sembunyikan dalam perut saya. Saya masuk kamar, saya taruh di bawah bantal, saya sembunyikan. Jangan sampai kawan-kawan saya yang ustadz-ustadz penjara atau kiai-kiai penjara itu, produk-produk penjara itu tahu, pasti ribut. Karena saya juga nggak mau dikatakan murtad waktu itu. Begitu setiap sore, habis bekerja sore masuk kamar, saya belajar. Saya cari-cari kebenaran di situ. Ya, saya cari kebenaran satu demi satu, walaupun saya nggak ngerti, tapi saya baca. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu ada apa dalam kitab ini. Dalam hukum iman saya juga mengatakan bahwa yang kedua, percaya kepada yang ketiga itu mengatakan percayalah kepada kitab-kitab sebelumnya. Tapi baru kali ini saya pegang yang namanya Alkitab. Saya buka-buka. Saya temukan banyak hal di situ. Yesus datang untuk orang yang berdosa. Yesus datang untuk menebus kita semua. Manusia-manusia yang percaya kepadanya. Banyak sekali yang saya temukan waktu itu. Cuma untuk mengawalinya, saya juga bingung. Saya hanya bisa berdoa malam itu, kalau engkau memang benar-benar Yesus Tuhan, ampunilah saya. Hapuskanlah dosa saya. Di sana juga ada seorang dokter gigi, saya lupa namanya. Dia orang Kristen juga. Saya sering tanya jawab sama dia mengenai Yesus. Tapi itu sembunyi-sembunyi. Nggak terang-terangan.
Zaman dulu belum ada internet aja, orang yang mau pindah ke keyakinan aja juga sama harus sembunyi-sembunyi. Kalau nggak dikatakan murtad atau darahnya halal kayak apa kayak seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Tapi saya bersyukur, walaupun begitu, ternyata untuk merubah karakter itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sekalipun saya sudah mengerti bahwa ini kebenaran, sekalipun kadang saya sudah mengerti, tapi kadang yang namanya manusia hidup dalam penjara itu selalu nggak lepas dari satu masalah. Dan masalah itu selalu menyangkut nyawa demi nyawa. Tahun 95, 96, 97. Nah, ketika tahun 96 itu saya bilang sama salah satu pegawai, Pak, boleh nggak saya pindah menjadi orang Kristen? Kenapa? Ya karena saya merasa bahwa hati saya terpanggil ke situ. Nah, karena wah itu harus urusannya dengan Kalapas juga, itu nanti harus lapor ke Kalapas. Ya, karena file kamu di sini semuanya Islam dan lain sebagainya. Kok ribet gini toh Pak? Saya itu juga sama-sama lah. Kalau di Islam juga punya Tuhan, di Kristen juga punya Tuhan. Cuma kan permasalahannya kan cara sembahyang kita juga beda-beda itu aja kan. Tapi ternyata ada yang sulit lah, pokoknya sulit sekali. Sulit. Nah, dari situlah banyak orang mendengar bahwa saya mau jadi orang Kristen. Saya mau jadi orang Kristen, banyak sekali yang mendengar. Beberapa dari kawan-kawan saya yang pro dengan saya, mereka nggak masalah. Nggak terlalu fanatik. Tapi yang pro dengan ustadz-ustadz yang istilahnya apa ya, kiai-kiai yang tumbuh di penjara, yang tadinya di luar itu mereka memang bukan siapa-siapa, tapi karena rajin aja dalam penjara, rajin sholat, kayak rajin membaca Al-Quran, rajin itu, ya akhirnya mereka dikatakan ustadz, dikatakan kiai, padahal sebetulnya itu bukan jabatan yang resmi, kalau menurut saya. Karena pandainya mereka menghafal saja, tapi juga tidak tahu artinya. Sama dengan saya tahu, tapi dulu saya juga nggak tahu artinya. Saya tahu ayat-ayat ini, tapi juga nggak tahu artinya, percuma. Kemudian tahun 96 akhir, kan, terjadilah keributan ya, karena mereka sudah ngancam saya waktu itu, kalau kamu nekat masuk gereja, ya mungkin tahu sendirilah, halal darahnya. Saya pikir, loh, kamu pikir saya kau gertak seperti itu terus takut gitu? Jadi masih ada keangkuhan, masih ada kesombongan dalam diri saya bahwa saya mampu mengatasi mereka, bahwa saya mampu menghadapi mereka. Saya nggak takut, mati buat saya itu wajar. Saya masih berpikir seperti itu. Karena apa yang saya pelajari dalam Alkitab belum sepenuhnya waktu itu, masih sebagian-sebagian, belum sepenuhnya. Jadi untuk merubah karakter saya yang keras, karakter saya yang masih berpikir jahat, karakter saya yang masih sadis, belum. Selama 2 tahun saya mengenal Yesus, prosesnya masih lama. Ternyata sulit untuk merubah karakter. Kemudian terjadi satu keributan besar antara saya dengan kawan-kawan saya dengan mereka. Terjadi keributan, saya lupa berapa itu yang harus mati, berapa yang harus luka. Sampai berlima pun turun tangan waktu itu. Saya ingat. Kemudian saya sudah punya jabatan pemuka, mau tidak mau saya harus dipindah. Ya, karena saya juga korban fitnah dari mereka juga. Saya nggak tahu mereka menfitnah saya juga waktu itu. Sehingga pegawai banyak menyalahkan saya. Akhirnya tahun 96, 97 ya, saya dipindah ke Nusa Kambangan. Begitu datang, sudah langsung nggak karuan, menyor-menyor semua. Karena tahun 97 itu kalau nggak salah, belum bergabung satu dengan HAM. Jadi setiap narapidana yang masuk ke sana nggak mungkin nggak hancur. Itu pasti hancur, babak belur semua. Belum nanti dari LP Batu, tempat transit saya waktu itu, terus dipindah lagi ke Lapas Kembang Kuning, tambah hancur, tambah bengep semua. Saya sampai bilang, Tuhan Yesus, saya itu percaya sama Engkau, tapi kenapa Engkau malah ditaruh di tempat seperti ini? Kenapa saya harus ada di tempat seperti ini, Tuhan, di pembuangan yang paling akhir? Di mana NK itu sangat ditakuti oleh preman-preman kelas kakap maupun kelas yang nggak kakap. Kenapa saya harus masuk sini? Saya itu protes sama Tuhan waktu itu. Apa mau Tuhan? Saya sudah mau percaya sama Engkau, kenapa Engkau masukkan saya dalam sini? Saya harus menderita, saya harus 2 minggu saya harus hidup di isolasi. Nggak pakai baju. Dimakan nyamuk. Makan juga makan, aduh, gesek saja seperti ini Tuhan. Saya lebih enak tinggal di Semarang. Banyak tahanan yang ngasih saya duit.
ya kan? Saya bisa makan enak, makan mie, makan dan lain-lain, bisa pesan sama pegawai kalau pengen nasi Padang. Kenapa justru saya yang harus dipojokkan, bukan mereka? Kenapa justru saya yang harus percaya sama engkau? Kamu pojokkan Tuhan. Saya sampai seperti itu. Pagi saya digebukin, malamnya saya berdoa. Pagi digebukin, malamnya saya berdoa. Tuhan, sampai kapan ini? Lebih baik Engkau ambil saya. Ambil saya Tuhan. Saya sampai ngomong begitu. Tapi nggak kuatnya saya itu menanggung hidup saya waktu itu. Tapi saya nggak sadar kalau sebetulnya Tuhan sedang menolong saya, sedang menghitung saya dengan rencananya. Karena waktu itu memang saya nggak tahu kalau itu rencana yang terbaik buat saya. Tetapi rencana Tuhan yang terbaik buat saya itu sangat menyakitkan saya. Sangat membuat saya sakit, membuat saya sedih. Karena harus berpisah dengan orang-orang. Orang tua sudah nggak bisa tengok lagi. Kemudian kawan-kawan yang di sana juga harus berpisah. Sedih saya. Tapi memang mungkin memang itulah jalan hidup saya yang harus saya jalani. Saya juga bingung dengan apa rencana Tuhan waktu itu untuk saya. Sampai akhirnya tahun 97, 98 saya masih diisolasi. Saya bertahan, kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini rencanamu, oke lah. Oke Tuhan. Saya akan belajar untuk tahan. Walaupun sakit, saya belajar untuk tahan. 97 itu Nusa Kambangan belum ada listrik masuk. Masih ada genset jam 6 sampai jam 10 malam. Begitu saya keluar dari isolasi, saya belajar dari Alkitab ini, pemberian si Martin tadi saya pakai belajar. Saya belajar dari awal lagi, dari kejadian saya buka. Kalau dulu itu saya loncat-loncat, tapi sekarang saya mulai dari kejadian. Saya buka semuanya. Jam 10 malam, listrik mati, saya cari lampu teplok yang ada minyaknya itu. Saya nyalain. Belajar Alkitab pakai lampu teplok seperti zaman Jepang atau zaman Belanda. Karena listrik sudah mati. Saya belajar. Jam 1 selesai tidur. Pagi-pagi hidung banyak hitam-hitamnya, banyak langsnya semua. Itu setiap hari. Dan setiap hari Minggu saya nggak bisa apa-apa, namanya nyanyi aja juga. Masih bingung nyanyi puji-pujian aja saya juga nggak bisa. Hari Minggu saya datang ke gereja, saya melayani Tuhan sebisa saya, nyapu, bersih-bersih kursi. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya hanya bisa melakukan ini. Kalau untuk memuji, main musik, saya belum bisa. Kalau main musik dunia, saya bisa. Tapi demi sedikit, saya belajar melayani Tuhan. Belajar main musik sama jemaat-jemaat di situ. Itu lama, hampir setahun saya seperti itu terus. Hampir setahun saya belajar Alkitab tiap malam. Kemudian saya berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kejenuhan itu datang lagi. Menyerang kedagingan saya lagi. Kejenuhan akan kenyataan hidup saya itu membelenggu saya lagi. Tuhan tolong saya kasih pekerjaan. Tuhan kasih pekerjaan lagi buat saya. Satu keajaiban. Saya berdoa, Tuhan jawab. Saya dipanggil untuk bekerja di kantor. Saya bekerja lagi. Di situ ada pembina saya namanya Pak Untung. Kalau mungkin sekarang bisa lihat miracle ya, mungkin dia tahu. Pak Untung membantu saya. Pak Untung tahu saya itu filenya Islam, tapi saya tetap masuk gereja. Setiap masuk gereja, Pak Untung selalu bela saya, karena dia orang Kristen juga. Dia bela saya. Jadi Tuhan sudah sediakan orang-orang yang akan membela saya ketika saya dalam kesulitan. Tapi itu nggak pernah saya sadari. Kemudian saya bekerja di kantor. Mungkin kurang lebih 1 tahun. Dari 97 ke 98. 98 kemudian saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, saya jenuh. Saya ingin keluar, bisa enggak? Setelah dihitung-hitung sama pegawai, akhirnya saya diizinkan keluar. Keluar dari jam 7, saya gembala kerbau, gembala sapi. Sore memasukin kerbau, masukin sapi. Walaupun pekerjaan itu sebagai gembala, tapi saya senang. Suatu saat mungkin saya bisa gembala jemaat, pikir saya seperti itu. Tapi apa mungkin saya ini nabi? Itulah pikiran saya, apa mungkin saya ini nabi bisa jadi gembala seperti mereka? Mereka itu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengembalakan. Jemaat itu orang-orang yang baik, orang yang benar, orang yang kudus. Kemudian tahun 98, ada kejenuhan lagi. Saya ingin pulang. Tuhan, saya ingin pulang. Lebih awal. Tapi saya belum punya komitmen sama Tuhan waktu itu, saya memang ingin pulang. Tapi ternyata belum bisa. Tapi Tuhan kasih saya sesuatu yang luar biasa. Saya tidak tahu, tiba-tiba kepala lapas saya orang Kristen. Diganti, yaitu Pak Pujo Sumedi waktu itu. Dia orang Kristen. Kemudian suatu saat dia panggil saya.
Sini Job. Iya Pak. Kamu bisa cari cereng, berburu di hutan. Oh bisa Pak. Ya sudah kalau gitu. Besok saya bilang sama Pak Raja agar kamu 24 jam di luar. Kamu jaga instalasi listrik jangan sampai mati. Kamu ada di, kalau itu mesin rusak kamu betulin. Dan kamu 24 jam di luar ya. Itu pun ada izin tertentu dari Kanwil juga waktu itu. Karena tidak sembarangan napi Nusa Kambangan itu bisa keluar sampai, jangankan setengah hari, 4 jam aja kadang sudah dicari. 4 jam nggak pulang, 3 jam nggak pulang, cari sudah. Ketemu masuk sel. Apalagi saya, dari pagi sampai sore waktu itu. Tapi puji Tuhan, itu karena doa yang selalu dijawab oleh Tuhan, Saya merasa bahwa saya memang di penjara. Tapi saya juga berpikir, apa yang di penjara saat ini? Kalau semuanya seperti ini, Tuhan kasih. Mujizat itu selalu terjadi. Doa saya selalu terjawab. Tapi kok ada sesuatu yang masih rasanya hidup saya itu masih dalam penjara. Padahal sudah 24 jam saya di luar. Ternyata kebebasan itu sangat berharga. Kemerdekaan itu sangat berharga. Walaupun saya kemana-mana itu bebas, tapi saya tetap diikat oleh yang namanya penjara. Walaupun yang ada di dalam penjara itu register saya, tempat tidur saya tidur di luar. Tapi saya tidak bisa kemana-mana. Saya tetap dalam penjara. Saya menyadari, Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang sudah diberikan pada Tuhan, pada saya. Dari situlah saya mulai belajar untuk mengasihi orang lain, mengasihi sama saya, sesama Kristen yang ada dalam penjara juga. Saya belajar bermain musik. Bahkan sampai saya belajar untuk melayani mereka ketika tidak ada pendeta yang mau naik ke Nusa Kambangan untuk membagi firman Tuhan. Kami belajar untuk bersekutu bersama setiap hari Minggu. Saya dengan Pak Untung bergantian untuk memberitakan firman Tuhan, walaupun saya waktu itu nggak tahu. Saya hanya tahunya Tuhan pimpin saya mau melakukan membagi firman-Mu ini. Saya bisa bicara dengan mereka, kamu sabar, kamu jangan main judi. Kalau dapat supermi dari luar, jangan kamu buat main judi. Ya, kita kadang dapat bingkisan dari luar ya. Itu nanti begitu sampai dalam, kita buat main. Saya belajar dari situ. Saya dulu main judi, saya mulai tidak main judi lagi. Karena saya mulai dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Saya belajar, yang biasanya saya emosinya tinggi, saya menjadikan bagaimana agar saya tidak emosi, tapi belajar untuk mengasihi mereka, memahami mereka. Ternyata tidak semudah yang saya pikirkan. Tuhan proses saya seperti itu, nggak cukup setahun 2 tahun ternyata. Begitu kenal Yesus langsung diampuni dosa. Oh, tidak semudah itu. Semuanya harus pakai proses. Saya menyadari. Dari kehidupan saya yang keras, proses Tuhan menjadi bagaimana untuk menjadi lemah lembut. Nggak mudah. Bagaimana untuk mengampuni musuh? Nggak mudah. Bagaimana untuk menghilangkan dendam yang ada dalam diri saya? Nggak mudah. Sulit. Sulit sekali. Kita harus belajar banyak hal dalam firman Tuhan. Belajar bagaimana mengasihi musuhmu. Ternyata, walaupun saya waktu itu masih di dalam, dan saya sering berkhotbah di antara teman-teman penjara, tapi juga kadang masih emosi melihat mereka. Aduh, itulah satu proses. Kemudian malamnya saya sering berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ingin pulang. Saya ingin pulang, Tuhan. Saya ingin pulang. Kemudian saya buat komitmen sama Tuhan. Saya ingin pulang dan saya berjanji untuk melayani Engkau. Saya berjanji untuk tidak lagi masuk dalam penjara. Saya bertobat Tuhan Yesus. Saya berjanji Tuhan. Untuk menghindari kawan-kawan saya jika ketemu saya di luar. Saya hindari, saya tidak membenci mereka. Saya akan menghindari mereka. Agar saya tidak terpengaruh oleh perbuatan mereka. Saya berjanji sama Tuhan seperti itu. Tahun berganti tahun, akhirnya tahun 2000. Tahun 2000 kemudian bergabung dengan HAM. Banyak orang yang keluar masuk penjara. Tapi saya bersyukur, saya berterima kasih sama Tuhan. Jika kawan-kawan saya, jemaat yang ada di dalam penjara itu semakin berkurang, saya semakin senang. Yang tadinya 20 orang menjadi 15 orang, saya semakin senang. Yang 15 orang tinggal 12 orang, saya makin senang lagi. Mungkin kalau di luar, kalau jemaatnya berkurang semakin sedih. Tapi kalau dalam penjara, jemaat berkurang semakin senang. Saya semakin senang. Itu berarti banyak saudara-saudara saya yang sudah bebas. Mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi apa yang saya beritakan sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan pada saya waktu itu memang mengena. Mereka tak pernah kembali ke gereja lapas lagi. Tapi saya nggak tahu kalau mereka di lapas lain. Tapi yang jelas mereka nggak pernah kembali ke lapas itu. Itu saya semakin senang. Saya berdoa lagi sama Tuhan. Banyak kawan saya sudah pulang. Kenapa saya belum, Tuhan?
Setelah saya dapat lapas yang baru, yaitu Pak Pujo Sumudi tadi, itu orang Kristen yang baik. Dia tanya, ada masalah apa kamu kok nggak pulang-pulang? Ya mungkin belum tiba waktunya Pak, saya ngomong begitu aja. Saya nggak tahu akhirnya apa usaha dia, karena saya mungkin dipandang dia itu, saya nabi, tapi walaupun 24 jam di luar, saya nggak pernah bikin masalah. Atau punya pikiran yang buruk, saya harus lari dari Nusa Kambangan. Enggak. Walaupun saya punya pengalaman banyak tentang pulau itu, dan saya tahu jalan-jalan mana yang bisa saya capai untuk keluar. Saya tahu. Karena di dalam pulau itu juga orang bisa masuk, orang juga bisa keluar. Dan beberapa napi yang berusaha untuk keluar yang tidak tahu medan, pasti mati. Itu sudah pasti. Kalau tidak di tangan pegawai, ya mungkin di tangan binatang-binatang yang buas di situ, masih banyak juga. Itu sudah pasti. Saya berusaha untuk jadi orang baik, bukan dari diri saya sendiri sekarang. Tapi saya belajar menjadi orang yang baik. Itu karena Tuhan yang membimbing saya. Karena Roh Kudus yang mulai membimbing saya juga. Walaupun saya ada dalam penjara, saya berusaha untuk terus-menerus belajar. Belajar walaupun tanpa bimbingan siapapun saya belajar. Saya tahu Roh Kudus pasti membimbing saya. Cuma masalahnya terkadang saya itu masih apa namanya, kedagingan saya itu masih, karakter manusia lama saya itu nggak tahu bagaimana cara melepaskannya waktu itu. Sekalipun saya hidup dalam kebebasan seperti itu, terkadang pikiran-pikiran yang jahat itu masuk saja. Itulah yang harus saya jalani hari lepas hari. Tapi saya bersyukur juga. Karena apa yang saya lakukan, setidak-tidaknya tidak membuat dosa yang lebih besar dalam hidup saya. Saya masih bisa mengendalikan diri saya ketika saya dihina oleh yang lain. Kenapa kamu sekarang kok cemen, berarti seperti itu. Kamu orang dihukum di penjara, Nusa Kambangan tapi cemen. Siapa yang nggak sakit hati ketika kita dihina seperti itu? Tapi saya kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya ingin taat. Saya ingin taat, Tuhan. Tahun 2003. Tahun 2003 awal itu, Januari tahun 2003, saya berdoa sama Tuhan. Saya di dalam kamar, di dalam sel sendiri, saya berdoa sendiri dalam Tuhan. Saya benar-benar serius berdoa dan puasa waktu itu. Saya berdoa, Tuhan, saya mohon tahun ini Tuhan kalau bisa bebaskan saya. Saya puji Tuhan semalaman saya berdoa sama Tuhan. Mungkin ada 1 minggu saya berdoa sama dengan yang saya doakan. Saya ingin pulang tahun ini. 2003 ini kalau bisa Tuhan, saya ingin pulang. Kalau bisa. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi buat saya. Kalau memang Engkau masih menghendaki saya di sini lebih lama lagi, ya, saya bisa apa untuk menolaknya? Untung saya masih, nanti bebas saya masih 2017 atau 2016 waktu itu. Saya bisa apa gitu? Saya nggak mungkin untuk lari dari tempat ini. Saya bukan pengecut Tuhan untuk menghadapi kenyataan ini. Saya bukan pecundang Tuhan untuk menghadapi pidana ini. Saya berdoa di awal tahun 2003, Januari itu, dari 2002 ke 2003 itu, perpindahan tahun itu kan, saya berdoa, kalau bisa tahun ini saya pulangkan saya Tuhan. Saya berjanji saya akan melayani Tuhan. Saya istilahnya mungkin bernazar ya waktu itu. Ketika saya pulang, saya akan melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya akan belajar untuk melayani Tuhan. Saya benar-benar bertobat bukan karena orang lain, tapi saya bertobat dari hati saya yang paling dalam Tuhan. Bertobat dari segala kejahatan. Bertobat dari segalanya Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya, sudah saya tidak pikir lagi itu. Saya sudah pasrah, mau Tuhan kasih, saya terima kasih, mau Tuhan panjangkan, ya terserah, saya sudah pasrah. Akhirnya di tahun 2003 bulan Agustus, karena saya tidak pernah berpikir untuk nanti paling dapat remisi ini ya, dapat remisi itu. Enggak. Justru tanggal 17 Agustus itu, waktu mereka dapat remisi, saya malah pergi ke hutan cari celeng. Tiba-tiba saya cari pegawai aja. Ayo pulang, dipanggil Pak Pujo. Ada apa ya? Salah saya apa ya? Biasanya nggak pernah saya dipanggil Kalapas waktu itu. Apa salah saya? Begitu saya ngadep, kenapa kamu belum pulang? Loh, ini saya sudah pulang Pak. Saya nggak dapat celeng. Bukan itu, kenapa kamu belum pulang? Hari ini ambil semua pakaianmu, kamu bawa pulang. Loh, maksudnya apa? Ternyata remisi saya turun. Remisi saya yang tidak pernah saya pikirkan waktu itu,
turun. Saya nggak tahu ini siapa ini. Siapa yang dipakai Tuhan Yesus ini? Saya pulang waktu itu. Saya terlambat karena kawan-kawan saya sudah pada pulang. Saya paling terakhir. Saya hanya bisa pamit. Waktu itu hanya beberapa orang yang saya pamiti. Saya tidak punya uang untuk pulang. Dari lapas hanya ngasih saya 100.000 atau 150. Dan saya pulang mendadak gini, saya tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan itu baik. Sambil jalan pulang, saya diantar oleh pegawai, saya dikasih uang. Kemudian saya ketemu dengan Pak Kiai waktu itu, yang Pak Bebasan waktu itu, di LP Batu. Dia kasih saya uang 50 juga. Kemudian ada pegawai Batu yang kasih saya uang juga untuk pulang, saya kumpul-kumpulin. Ya, saya pamit sama Pak Kiai Bebasan, saya pamit sama Tommy. Saya pulang dulu ya. Mereka nyangka saya masih pulang beberapa tahun lagi, tapi mujizat Tuhan. Doa saya bulan Januari sampai bulan Agustus baru dijawab Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan itu bekerja. Nggak pernah saya pikirkan. Saya nggak tahu prosesnya. Bagaimana saya bisa pulang dengan remisi yang sebanyak itu. Saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Dan saya pulang. Ketika saya pulang itu memang ada sesuatu yang seperti menyerang kedagingan saya lebih kuat daripada yang lain. Daripada sebelumnya. Jadi mungkin secara psikis ya. Orang yang baru pulang dari Nusa Kambangan itu seperti gimana ya? Melihat orang itu kecil atau aura orang itu kecil sekali. Kita tuh kayak menyepelekan orang, kamu itu berapa? Ada satu kesombongan yang luar biasa itu menyerang saya. Iblis mulai menaruh kesombongan dalam pikiran saya, dalam otak saya. Nih, mantan Nusa Kambangan. Nih, saya belum melangkahkan untuk pelayanan, belum membayar nazar saya sama Tuhan bahwa saya keluar dan saya bertobat dan melayani Tuhan. Ikut pelayanan apa? Tiba-tiba ada sesuatu menyerang dalam otak saya bahwa saya itu, siapa tahu kamu di terminal-terminal itu, ya kan? Saya nggak mau ini ditarik ini, saya mau naik bis ke arah Jogja. Sorry, saya ini baru pulang dari penjara, kok main-main tarik aja. Ada satu kesombongan yang mulai menyelimuti saya. Saya ini lulusan Nusa Kambangan, bukan orang sembarangan. Tapi begitu besar kekuatan itu sampai dalam hati saya memang takut, saya harus berperang dengan kekuatan itu. Saya sampai doa, Tuhan Yesus, ada apa ini dengan saya Tuhan? Tolong saya Tuhan. Saya merasakan bahwa ada sesuatu yang membuat saya itu seperti gimana ya? Ingin sekali berantem atau gimana? Pokoknya saya nggak bisa bayangkan lah waktu itu. Saya mau naik bis itu sesuka-suka saya mau ambil sepatu suka-suka saya. Pokoknya seperti itu. Tapi puji Tuhan waktu itu, naik bis saya berusaha untuk menenangkan diri saya. Nih, tak bayar. Kata orang kalau kita pakai surat bebas, kita nggak bayar, tapi saya nggak mau pakai itu. Saya takut nanti akan saya gunakan. Surat bebas saya kantongi, saya simpan. Saya tetap bayar pakai uang. Saya tidak mau dikatakan sok atau apa. Itu tadi saya harus kalahkan kesombongan saya. Mentang-mentang saya baru bebas dari Nusa Kambangan. Kemudian saya sampai di tempat saya, yaitu di Solo. Sudah kemalaman. Di terminal Solo banyak sekali preman-preman di situ. Begitu saya minum kopi, saya tanya, dari mana bang? Dari Nusa Kambangan, saya baru bebas. Baru saya bicara seperti itu aja, mereka langsung pergi. Terus saya nggak tahu siapa yang 2-3 orang datang, ya, kasih saya uang, saya diantar mau kemana? Abang mau kemana? Kamu ke Wonogiri. Ini bang tak kasih uang, ini mobilnya sudah siap. Loh, saya nggak tahu. Ini karena mereka takut atau karena mereka gimana menghormati saya atau gimana? Saya nggak tahu. Akhirnya saya sampai di tempat di Wonogiri, itu masih tempat paman saya. Saya memang sengaja menuju ke situ karena paman saya orang Kristen. Pak D saya sama. Dia orang Kristen, mungkin bisa membantu saya. Karena kalau saya datang ke tempat orang tua saya di Jakarta, karena sana mereka semuanya Muslim, jadi saya tidak mungkin. Setelah saya datang ke tempat paman saya, mungkin ada pengarahan buat saya. Saya datang ke tempat paman saya bicara. Saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin bertobat, betul-betul bertobat, bukan hanya
di mulut saya bertobat. Enggak. Saya ingin benar-benar bertobat dari hati saya. Apapun risikonya, saya harus bertobat. Saya harus melayani Tuhan. Akhirnya saya dimasukkan ke suatu yayasan rehabilitasi mental. Dan itu dari satu dengan gereja Kirision. Masuklah saya ke situ sebagai pelayan Tuhan. Karena saya bisa main musik, saya melayani Tuhan lewat musik. Itu. Kemudian saya juga melayani pemuda-pemudi di situ. Saya kasih wawasan, jangan berbuat yang macam-macam dengan namanya narkotik, jangan berbuat macam-macam dengan namanya yang, ya pokoknya kejahatan-kejahatan yang memang Tuhan Yesus tidak sukai di situ. Tapi di situ saya diuji oleh Tuhan. Di situ saya diuji kesabaran saya lagi. Melayani orang-orang yang depresi, melayani orang-orang yang stres, ternyata tidak semudah apa yang saya pikirkan. Kalau di penjara masih mending. Sekali kita ngomong, mereka bisa mengerti. Tapi di sini, kita ngomong, mereka meludahi kita. Bagaimana perasaan Anda jika diludahi oleh orang sakit hati? Pengen sekali kita tonjok. Bahkan pikiran saya, kamu belum tahu saya ini siapa, saya ini orang baru keluar dari NK, saya ngomong gitu. Tapi yang saya lawan ini orang stres juga. Aduh, gimana ini Tuhan? Harus gimana saya? Kenapa saya kok jadi begini? Saya belajar melayanimu, kenapa jadi begini Tuhan? Kok malah, aduh yang saya hadapi orang-orang seperti ini. Tapi saya memang benar-benar harus tunduk dan taat. Karena Tuhan ingin mengubah saya. Tuhan bukan ingin mengubah hidup saya. Tuhan ingin mengubah karakter hidup saya yang dulu keras. Kalau diperhadapkan dengan ini, kamu sudah mampu belum? Karakter kamu yang penuh emosi, yang sudah berdarah dingin, sekarang kamu bisa nggak menjadi orang yang mengasihi? Bukan mengasihi orang yang normal loh. Mengasihi orang yang normal bisa enggak? Kita itu seringkali banyak menghina orang-orang yang seperti itu. Wong edan, orang yang normal, ODGJ dan lain. Tapi jarang sekali kita mengasihi mereka dengan benar-benar. Bahkan kita malah cenderung untuk mempermainkan mereka, melecehkan mereka. Tapi saya belajar dari apa yang pernah saya alami, apa yang pernah Tuhan kasih di sini. Oh ini toh, saya harus belajar melayani mereka itu untuk merubah karakter saya. Belajar melayani orang, memahami kehidupan orang itu untuk merubah karakter saya. Dari tahun 95 sampai saat ini, mungkin sudah 20 tahun lebih, saya mengenal Tuhan Yesus. Tapi saya sampai saat ini belum pernah saya bisa berhenti diproses oleh Tuhan. Sekalipun saat ini saya hidup apa adanya, saya memang berusaha untuk hidup untuk menjauhi saudara-saudara saya yang mungkin saat ini ya belum bertobat sungguh-sungguh, tapi bukan berarti saya membenci mereka. Saya hanya bisa berdoa agar Tuhan ubahkan kehidupannya sama dengan seperti saya. Walaupun mengikut Tuhan Yesus itu tidak semudah apa yang saya pikirkan sebelumnya. Ikutlah aku, gembalakanlah domba-dombaku. Banyak hal yang Tuhan beri dalam kehidupan saya itu. Banyak sekali, ya bukan yang harus saya alami, yang saya sendiri harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan saya. Bukan mengandalkan kemampuan saya. Sekalipun saya jatuh bangun untuk terus melangkah bersama Tuhan. Jatuh bangun saya. Tapi saya katakan pada istri saya, sama anak-anak saya. Dan saya bersyukur. Sekali lagi saya bersyukur sama Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan ketika saya dalam penjara, yaitu saya mohon istri yang masih muda dan setia. Tuhan kasih. Walaupun saya sambil ketawa geli, Tuhan ampuni permintaan saya yang agak nyeleneh. Tapi ternyata Tuhan sungguh-sungguh serius memberikan saya yang terbaik. Dan istri saya bukan orang Kristen, kan? Sama seperti saya. Dia orang seberang, orang Muslim, yang bertobat juga seperti saya. Makanya kami berdua belajar hari lepas hari untuk semakin dekat dengan Tuhan. Hari lepas hari untuk semakin mengandalkan Tuhan. Walaupun terkadang kita dalam perjalanan itu tersaruk-saruk, tersandung-sandung sampai sekarang. Tapi saya bersyukur karena hidup saya sekarang ini bukanlah hidup saya ketika saya masih dalam penjara. Hidup saya yang sekarang ini, hidup yang pernah ditangkap Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih sama Martin yang sudah memberikan Alkitab buat saya. Sehingga saya menemukan kebenaran demi kebenaran. Dan saya memang benar-benar terbebas dari dosa. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menghapuskan saya dari dosa.
Sekalipun saya puasa 30 hari, 40 hari, ternyata dosa itu masih aja melekat. Walaupun orang bilang, selesai puasa 30 hari, nanti Idul Fitri, kamu akan nol seperti bayi yang baru lahir tidak punya dosa. Impossible. Dosa itu ternyata masih ada. Nggak bisa dosa itu kita hapus dengan puasa 30 hari. Nggak bisa. Kalau mereka nggak percaya, itu mereka pasti bohong. Karena sesungguhnya dosa-dosa itu nggak bisa dihapus oleh diri kita sendiri. Wong kita ini siapa atau di hadapan Tuhan? Nggak bisa. Saya sudah coba. Selama 5 tahun saya coba dalam penjara. Puasa. Tapi kenyataannya saya selesai puasa, di sini masih terasa terbelenggu oleh dosa yang sama. Tapi ketika saya menyerahkan diri sama Yesus, ada satu yang membuat damai sampai saat ini. Dosa itu nggak pernah ngejar lagi. Memang yang saya bunuh itu orang Kristen, orang percaya. Tapi kan waktu itu saya belum mengenal Yesus. Kalau saya sudah mengenal dia, saya pasti mengasihi dia. Nggak mungkin itu saya lakukan. Seperti Paulus, waktu masih menjadi Saulus sama. Dia juga nggak ngerti kenapa dia harus bunuh orang-orang itu. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, sungguh luar biasa pertobatannya. Memang yang paling sulit bukan hanya mulut yang bicara bertobat. Tapi yang paling sulit adalah ketika kita melangkah dalam pertobatan. Sulitnya bukan main. Sulit sekali. Bahkan sampai sekarang pun, yang namanya manusia baru dalam hidup saya pun, terkadang yang lama masih tongol-tongol. Itulah yang harus saya perjuangkan sampai akhir hidup saya. Saya harus setia dan taat apa yang Tuhan inginkan dari hidup saya. Karena hidup yang saya miliki sekarang ini bukan milik saya lagi, milik Tuhan. Dan apapun yang terjadi saat ini, di tempat ini, itu bukan karena keinginan saya. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan malam hari ini, saya mungkin tidak akan pernah bertemu Pak Franky. Tidak pernah ada di Miracle TV. Tapi kalau Tuhan sudah izinkan saya untuk bersaksi pada saudara-saudara sekalian, tempat ini, saya bersyukur, berterima kasih. Karena Tuhan izinkan itu terjadi. Biarlah apa yang saya saksikan malam hari ini dapat menjadi berkat buat penonton-penonton yang ada di Miracle TV. Bahwa bertobat itu bukan hanya sekedar bicara. Tapi bertobat adalah suatu perbuatan untuk melangkah. Melangkah di dalam ketaatan dan iman. Seperti Paulus katakan. Kita ini seperti berlomba untuk mendapatkan satu hadiah. Atau mahkota kehidupan. Makanya saya ikut berlomba untuk mendapatkan mahkota itu. Dan saya percaya janji Tuhan pada saya. Bahwa saat ini dia sudah menebus segala dosa-dosa saya. Dan memberikan jaminan keselamatan di dalam buku kehidupan yang baru. Pak Franky, saya berharap kesaksian saya ini dapat menjadi berkat banyak orang. Dan mereka semakin hari semakin kuat. Ya, ketika mereka melangkah untuk bertobat, mereka bersungguh-sungguh untuk bertobat. Bukan hanya di bibir. Karena bertobat itu menyangkut hati. Begitu Pak Franky. Ya. Saya kembalikan kepada Pak Franky. Amin. Puji Tuhan, luar biasa ya. Kita berikan kemuliaan buat Bapa di sorga. Wow. Satu lagi kesaksian. Malam ini sahabat-sahabat Miracle benar-benar menguatkan. Kita banyak mendapat pelajaran dari kesaksian Mas Joko. Nah, memang benar ya, Mas Joko katakan harus tunduk dan taat. Dan kita, selama kita hidup, kita berlomba ya, untuk merebut mahkota itu. Ya, benar. Memang manusia, ya Mas Joko, tidak lepas dari godaan, tidak lepas juga dari, segala sesuatu yang diiming-iming duniawi. Dan seperti Mas Joko katakan, tidak mudah untuk merubahkan karakter ya. Apalagi karakter yang sudah terbentuk dari awal. Ibarat pohon ya. Kalau masih kecil, mungkin masih mudah kita membengkokkan dahannya. Tapi kalau sudah besar, bagaimana mungkin? Tinggal kita bisa, pasti patah ya, dipatahkan. Tapi Tuhan luar biasa. Manusia tidak sanggup merubah seseorang. Tetapi Tuhan sanggup. Bayangkan ya, dari orang yang hidup dalam gelap, bahkan membenci orang atau anak Tuhan. Sekarang Mas Joko menjadi pelayan Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa. Tuhan tidak langsung menghukum Mas Joko, tetapi Tuhan memberikan kesempatan. Karena Tuhan mau agar kita semua selamat, bukan binasa. Nah, oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle, pelajaran penting buat kita yang menyaksikan pada malam hari ini, apapun pergumulan, apapun ujian yang begitu berat yang dihadapi pada saat ini, haruslah kita ingat bahwa
kita tidak sendiri. Anda tidak sendiri. Banyak juga orang yang mengalami pergumulan, tetapi mereka bisa kuat, mereka bisa bertahan, tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada firman Tuhan, karena rencana Tuhan, ya dan amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan. Kita harus tetap setia, ya. Jangan hanya sekedar percaya, tetapi harus juga setia. Karena itu penting untuk kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya, Mas Joko, begitu banyak ya pelajaran yang bisa diambil dari dulunya yang tidak mengenal sama sekali Tuhan ya, tetapi diizinkan Pak. Tuhan untuk masuk ke dalam lapas. Tapi disitulah terjadi pertemuan yang indah. Bagaimana Bapak melihat orang-orang Kristen, di sana mereka tetap ada senyuman, ada tetap sukacita, ketenangan ketika mereka mengalami masalah. Ya, ini pelajaran juga untuk mengingatkan sahabat-sahabat mereka. Apapun pergumulan atau beban yang Anda hadapi saat ini, tetaplah kuat sukacita. Ya, tetaplah kita menjadi orang-orang yang bisa menjadikan berkat buat orang lain. Jangan kehidupan kita justru menambah beban berat kehidupan orang lain. Tetapi apa yang Mas Joko lihat, anak-anak Tuhan ini bisa menampilkan sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian di situ, ada sukacita di situ. Makanya Mas Joko penasaran, apa sih yang mereka baca, apa sih yang mereka lakukan. Nah dari situ, itulah pintu masuk. Mas Joko bisa jadi orang percaya. Jadi hidup ini harus benar-benar berbuah, sahabat-sahabat mereka ya. Luar biasa. Wow. Ada beberapa tamu yang hadir di Zoom. Coba kita sapa dulu ya Mas Joko. Siapa tahu mereka ingin berbagi, menguatkan, atau juga ingin memberikan firman Tuhan. Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya jika ingin berbagi atau berpartisipasi dengan Mas Joko. Wah, Pak Agus selalu yang pertama. Semangat ya. Pak Agus Setiawan, ya selamat malam. Shalom, selamat malam Pak Agus. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Baik, silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Joko atas kesaksiannya yang luar biasa. Tolong. Banyak sih sebenarnya yang saya garis bawahi mengenai Bapak kesaksiannya. Yang benar-benar dari pertolongan Tuhan yang diberikan kepada Bapak. Ya memang pergumulan orang, terus orang yang belum mengenal Tuhan sama orang mengenal Tuhan beda Pak ya. Kalau sekali, Pak. Orang mengenal Tuhan, orang benar jatuh pasti bangkit lagi. 7 kali orang jatuh pasti bangkit. Karena kita diberi menopang Roh Kudus. Dan yang saya garis bawah itu Bapak tadi bilang kan bahwa kita bukan milik kita lagi, milik Tuhan. Yes. Iya, memang Pak. Banyak orang yang nggak mengerti. Orang-orang Kristen banyak yang nggak mengerti, masih menganggap dirinya milik sendiri. Milik sendiri, betul Makanya, Pak. Betul. Begitu datang pencobaan selalu menyalahkan. Betul Pak. Saya sudah ibadah, saya sudah berdoa, iya, betul. Puasa. Kenapa kok masih begini? Karena mereka nggak tahu kalau dirinya milik Tuhan. Tuhan Yesus sendiri loh dicobai. Iya, betul. Tuhan Yesus nggak ada yang salah kan, benar semua. Iya. Dicobai juga. Masa kita nggak ngerti sih? Kita kan ranting-rantingnya. Tuhan Yesus kan kalau mau berdua ya harus hidup seperti Yesus. Kita bukan cuma pendengar seperti bilang Bapak, bukan cuma setia, tetapi kita harus menjadi pelaku. Yes, betul. Kalau kita cuma mendengar setia, nggak mau jadi pelaku, sehingga ada cobaan kita gampang jatuh. Nah, itulah Pak. Padahal di dalam pencobaan itu kan Tuhan Yesus bilang, pencobaan tidak melebihi kekuatan. Iya. Nah, ada Tuhan Yesus yang menolong di situ. Memang ikut Tuhan ini nggak mudah. Nggak mudah. Ya. Tapi ikut Tuhan ini sederhana. Kalau orang yang ngerti sederhana. Terus orang kalau sudah kebal di dalam pencobaan dia pasti mengerti. Oh, ada Tuhan yang menolong. Saya sampai sekarang juga mengalami proses Pak. Bukan berarti saya ini paling rohani, paling suci, enggak. Mengalami proses. Yang tadinya seperti kesaksian Bapak, saya ini masih terngiang-ngiang dalam dosa. Seperti Bapak. Karena saya kurang menjadi pelaku, cuma pendengar. Begitu saya menjadi pelaku firman, itu akhirnya tahu lah cobaan biasa. Dan sekarang bukan saya yang mencari dosa itu yang ngejar-ngejar saya supaya jatuh, supaya iman kita jatuh, nggak percaya Yesus, dosa yang ngejar. Tetapi kita tahu Tuhan Yesus, kita percaya darah Tuhan Yesus itulah yang menolong kita. Amin. Amin. Ada firman Pak ya? Amsal 10 ayat 30. Iya. Amsal 10 ayat 30, saya bacakan firman Tuhan ini Pak ya. Orang benar tidak terombang untuk selama-lamanya. Ini amin. Orang benar tidak akan terombang-ambing untuk selama-lamanya. Tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Ini firman Tuhan, bukan saya nulis. Ini Tuhan, betul Pak. Jadi orang benar tidak akan terombang-ambing selamanya, karena ada Tuhan Yesus. Betul. Nah, terima kasih. Terus ada lagi Pak, kebaikan Tuhan Yesus yang ada di maaf ya kalau saya membagikan dengan kebenaran firman Tuhan ya. Silakan. Silakan. Itu yang ditunggu-tunggu. Kalau dilengkapi dengan firman Tuhan ini kayaknya kurang jarang gitu. Iya, betul. Silakan Pak Agus. Jadi ini ada Wahyu 3
ayat 20, begini bunyi firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Ini loh Pak, Amin. Tuhan Yesus begitu baiknya, begitu lembutnya. Dia masih mau berdiri di depan pintu, yaitu berdiri di depan hati kita untuk mengetuk. Berapapun kita berdosa, kalau Tuhan Yesus mengetuk hatinya, kita membukakan hati kita, Tuhan Yesus masuk. Kalau sudah Tuhan Yesus masuk, kita diajak makan bersama-sama dengan dia, dengan Yesus, yaitu makan bersama-sama kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kesucian kekudusan. Bagi orang yang mau membukakan pintu hatinya, itu loh Tuhan itu masih baik, sopan Tuhan Yesus itu. Hanya sayangnya orang nggak mengerti pada saat ditegur dengan firman Tuhan yang keras, dia nggak mau. Padahal firman Tuhan itu kan lagi mengetuk. Jangan berbuat dosa lagi, jangan membunuh, jangan berzina. Kalau menjadi manusia baru, jangan kembali lagi ke manusia lama. Kan ada firmannya juga mengenai manusia baru dan manusia lama. Jangan suam-suam kuku. Hari Minggu ke gereja, jadi manusia baru ini, lompat-lompat seperti malaikat. Setelah itu hari Senin sampai Sabtunya kembali lagi ke manusia lama. Manusia lamanya lebih banyak lagi 6 hari. Satu harinya jadi manusia baru gitu aja. Kalau bisa jangan saudara, apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan Yesus sudah mengetuk pintu, biarlah Tuhan Yesus senantiasa masuk di dalam hatimu. Menjadi terus berakar, menjadi manusia baru, yaitu nanti jadi manusia roh juga, biar nggak menjadi kehidupan daging. Kalau kehidupan daging itu kan yang berzina terus berzina, yang membunuh terus membunuh, yang berjudi terus berjudi, yang mabuk terus mabuk, itulah manusia daging. Tapi kalau manusia roh lain, kita selalu dipimpin oleh roh, hidup di dalam kebenaran, kesucian dan kedudusan. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Ini juga teguran buat saya, bukan cuma saya nyampaikan, enggak, teguran buat saya. Sepanjang kita masih hidup di bumi ini, kita masih mengalami proses. Karena iblis itu datang. Dia keliling seperti singa mengaum-ngaum mencari orang dapat ditelannya. Itu kerjaan iblis. Beda dengan kerjaan Roh Kudus yang mengetuk pintu dengan sopan. Dia bukan mengaum-ngaum mencari orang ditelannya. Roh Kudus itu selalu mengetuk. Beda dengan iblis. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik. Ya. Luar biasa ya, Pak Gus. Demikian video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Sungguh luar biasa bahwa sekalipun dia pernah melakukan dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan, telah membunuh, tapi karena dia mau bertobat, mau memberi diri, akhirnya Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan dia supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan jikalau orang itu datang bertobat kepadanya. Hanya dosa menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diampuni. Dosa-dosa lain itu bisa diampuni. Karena itu apa yang telah dilakukan oleh Bapak ini sesuatu yang sangat mengerikan, tapi luar biasa. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan saat ini menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tinggalkan agama Islam dan menjadi pengikut Yesus. Semoga ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang kita bisa petik di sana, sehingga akan menguatkan iman kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.